Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I think you are so good. Nah, kali ini kita akan belajar tentang descriptive text lagi nih. Nah, pasti kalian masih ingat kan sama materi yang kemarin about descriptive text. Kali ini juga masih descriptive text, tapi yang beda. Kalau yang kemarin kita mendeskripsikan seseorang atau seorang tokoh, kali ini kita akan mendeskripsikan sebuah tempat atau describing place. Nah, materi ini mirip banget sama yang kemarin. Sama-sama terdiri dari dua bagian. Masih inget nggak kemarin itu apa aja dua bagian itu? Coba sebutin kalau masih inget. Nah, yang pertama itu ada identification atau perkenalan. Pengenalan tentang tempatnya ini. Terus yang kedua adalah description atau kita sudah mendeskripsikan si tempat tersebut. Terus si deskriptif ini juga punya ciri-ciri yang sama nih kayak yang kemarin. Yang pertama, menggunakan simple present tense, lalu menggunakan kata sifat dan juga menggunakan kata benda. But for describing place, we also use adverb of place and descriptive words or adjective phrases. Nah, tapi bedanya buat menjelaskan tempat ini kita menggunakan adverb place. Nah, adverb place itu apa sih? Adverb place itu adalah sebuah kata-kata yang menjelaskan di mana sesuatu terjadi. Yang pertama adalah here and there. Here and there yang dimaksud di sini adalah posisi kita sebagai si penulis atau sebagai si pembicara. Contohnya, I see a lot of tree there. Saya melihat banyak pohon di sana. Terus yang kedua adalah somewhere, everywhere, anywhere, nowhere. Kata-kata ini digunakan untuk mendeskripsikan tempat yang kita tidak tahu lokasi pastinya di mana. Tuh. Somewhere artinya di suatu tempat. Untuk everywhere dan anywhere itu artinya sama, di mana saja. Nah, tapi yang buat beda, si anywhere ini digunakan untuk kalimat negatif. Contohnya, I can't find the fitting room anywhere. Saya nggak bisa menemukan tempat mencoba baju nih dimanapun gitu. Dan untuk nowhere artinya tidak dimanapun. Contohnya, I have nowhere to sit. Saya tidak mempunyai tempat duduk gitu. Yang ketiga adalah backward, upward, dan westward. Nah, ini digunakan untuk menggunakan keterangan arah dengan kata imbuhan. Contohnya, the building is facing westward. Gedung itu menghadap ke barat. Dan yang terakhir adalah descriptive word atau adjective phrases. Nah, di sini tuh kalian perlu menambah koleksi kosakata kalian untuk memperjelas tempat yang akan kalian deskripsikan. Contohnya, the room is full of art. Ruangan ini penuh dengan karya seni. Kira-kira kata sifat apa sih yang kalian belum tahu yang cocok untuk mendeskripsikan suatu tempat? Itu boleh kalian hafalin buat menambah koleksi kosakata kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Kita baca bareng-bareng yuk. Britain's biggest city. London is Britain's biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of beautiful buildings and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than 80 million visitors a year. The city is famous for its shopping and has many excellent department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. There are plenty of good restaurants in London. You can get excellent British food, and London has a lot of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants. Nah, mudah kan materi kita kali ini? Setelah kalian menyimak video ini dan membaca materinya, silahkan kerjakan kuis 4.3 di LMS ya, jangan lupa.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.